Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di akhir abad ke-19 dan awal abad 20, Argentina adalah negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, ekonomi raksasa. Nomor 1 terkuat di Amerika Latin dan nomor 7 terkuat di seluruh dunia. Bahkan PDB-nya pada waktu itu melampaui Amerika Serikat. Tetapi sekitar tahun 1930-an atau 1920 sampai 1930-an ketika terjadi Great Depression di Amerika Serikat, anjlok semua ekonomi Argentina itu runtuh begitu saja. Dan pada waktu itu sebenarnya ada beberapa harapan di mana Argentina bisa saja mengulang kekayaannya yang terjadi sebelum-sebelumnya, khususnya di masa pemerintahan Juan Domingo Perón dan kemudian istrinya Isabel Perón. Tetapi entah bagaimana pada waktu itu junta militer mengambil alih kekuasaan, melakukan kudeta. Ada ribuan orang pada waktu itu yang meninggal dunia, ada kekerasan yang terjadi di mana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Dan luar biasanya adalah bahwa junta militer yang kemudian melakukan pemberontakan itu ternyata disponsori oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat secara diam-diam, tidak secara resmi, tetapi secara diam-diam melakukan dukungan. Dan ketika junta militer itu akhirnya berkuasa dengan penuh kekerasan, dengan penuh korupsi, dan ada banyak sekali kritikus-kritikus yang dibantai pada waktu itu, Amerika Serikat tetap berpihak pada junta militer itu. Kenapa seperti itu? Kita butuh rincian lebih banyak lagi. Jadi simak videonya, yuk kita mulai. Pada sekitar tahun 1800-an, Amerika Serikat di bawah pimpinan James Monroe itu mengeluarkan sebuah posisi atau deklarasi posisi politik internasional, yaitu doktrin Monroe. Apa itu? Dia mengatakan bahwa Amerika hanya untuk Amerikan. Jadi benua Amerika itu hanya untuk orang-orang Amerika. Maksudnya apa? Maksudnya pada waktu itu Amerika Serikat secara deklaratif mengatakan bahwa seluruh wilayah di benua baru, benua Amerika, baik itu Amerika Utara maupun Amerika Selatan, itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik asing, khususnya dalam hal ini Eropa. Sehingga orang-orang Inggris, orang Spanyol, orang Portugis harus hengkang secepatnya dari wilayah-wilayah yang dimaksud itu, atau bahwa itu bisa dianggap sebagai sebuah ancaman dan permusuhan oleh Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya di balik pernyataan itu ada maksud yang lain lagi, bahwa sebenarnya Amerika untuk Amerikan itu sebenarnya bukan wilayah Amerika, wilayah benua Amerika untuk orang-orang di benua Amerika, bukan itu maksudnya. Karena ada orang yang berpikir bahwa yang ditafsirkan oleh Amerika Serikat pada waktu itu adalah benua Amerika itu adalah untuk United States, untuk Amerika Serikat. Pikirannya adalah seperti itu. Dan tak lama kemudian itu memang terbukti. Maksudnya apa? Maksudnya sejak negara-negara di Amerika Selatan itu lepas dari penjajahan negara-negara Eropa, mereka segera masuk ke dalam penjajahan yang jauh lebih modern yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, kita misalkan mengetahui bahwa orang-orang Amerika Serikat itu memang sangat suka melakukan penjajahan, dan penjajahannya dilakukan dengan cara intervensi yang sangat masif dan sangat mendalam. Jadi misalkan yang jauh sekali dari benua Amerika ya, yaitu Indonesia. Coba Baraya ingat nggak? Dulu waktu Indonesia pernah dipimpin oleh Bung Karno, Amerika Serikat berkali-kali berupaya untuk menyingkirkan Bung Karno. Bahkan ada selentingan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk membunuh Bung Karno, tetapi sering gagal. Yang pada akhirnya ketika Amerika Serikat dengan CIA-nya itu melakukan kontak dengan Pak Harto, dengan orang-orang angkatan darat dan sebagainya, dan mereka akhirnya menciptakan sebuah cerita yang sampai sekarang masih sangat membingungkan, yaitu peristiwa G30S. Akhirnya Bung Karno dilengsarkan dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Itu bagaimanapun ada keterlibatan Amerika Serikat. Maksud saya, kok Amerika Serikat bisa tega sih? Ada negara lain tapi dia ikut campur soal siapa presiden yang berhak digulingkan dan siapa yang tidak gitu. Tetapi itu terulang lagi ketika Amerika Serikat pada waktu itu mensponsori Pak Harto untuk menjadi presiden, dan kemudian Pak Harto menjadi presiden benar-benar selama 30 tahun lebih, dan kemudian Pak Harto sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Amerika Serikat karena perang dinginnya sudah usai atau apapun itu, maka Amerika Serikat menggulingkan
zaman Pak Harto lagi melalui krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dan di episode ini saya sudah menjelaskan bahwa secara terang-terangan orang-orang IMF yang pada waktu itu tentu saja disponsori oleh Amerika Serikat itu mengaku secara terbuka bahwa mereka memang menggulingkan Pak Harto. Jadi kenapa sih Amerika Serikat gini-gini amat gitu ke negara-negara yang lain tuh gitu. Ke Irak diserang, ke Libya diserang, atau misalkan negara ini dikasih kerusuhan, negara itu dikasih keributan, kemudian presidennya digulingkan dan sebagainya. Apa hak mereka untuk melakukan itu? Kan itu mereka negara independen yang katanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi kenapa mereka menjajah negara yang lain? Nah, tapi kalau misalkan Baraya kesal dan kecewa dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu karena memang faktanya seperti itu, maka bayangkan kalau misalkan Baraya ada di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Secara geografis Amerika Selatan, secara budaya Amerika Latin gitulah ya, biar kita nggak ketukar-tukar. Coba Baraya bayangkan, karena negara-negara di Amerika Selatan itu adalah negara-negara yang paling dekat dengan Amerika Serikat dan mendapatkan hegemoni yang sangat luar biasa, mendapatkan pengaruh yang sangat luar biasa dari Amerika Serikat. Selain Argentina yang kita tadi bahas itu, yang Juan Perón itu digulingkan oleh junta militer yang ternyata disponsori oleh Amerika Serikat, kita bisa menemukan ada banyak sekali rangkaian kejahatan Amerika Serikat ke wilayah itu. Tetapi motifnya tidak jauh dari dua hal. Yang pertama itu adalah intervensi politik dan yang kedua itu adalah penjajahan ekonomi. Selain Argentina yang tadi kita bahas, yuk kita misalkan cari beberapa di antaranya. Di Bolivia pada tahun 1966 ada seorang presiden yang namanya itu adalah Juan José Torres. Dia adalah orang yang sangat dicintai rakyatnya. Karena memang ya ada korupsi dikit-dikit, tapi maksudnya dia dicintai oleh rakyatnya karena kebijakan-kebijakannya itu sangat populis. Kebijakan-kebijakannya itu adalah pro rakyat. Karena pada waktu itu juga memang sedang berdengung ide-ide sosialisme dan dia ikut pada ideologi sosialisme itu. Nah, tentu saja Amerika Serikat yang pada waktu itu ada dalam sebuah momen mengerikan yang namanya Perang Dingin, maka tidak mau itu terus-terusan terjadi. Akhirnya apa? Pak Torres itu kemudian digulingkan oleh sebuah pemberontakan yang disponsori oleh Amerika Serikat. Di situ terjadi kekacauan, ada pembantaian, ada krisis ekonomi, ada krisis kepercayaan, apa dan sebagainya akibat oposisi yang menyerang pemerintahan itu. Dan luar biasanya apa? Ketika Pak Torres ini digulingkan dan kemudian beliau berusaha untuk melarikan diri ke beberapa wilayah, itu Amerika Serikat tetap ngejar. Bahkan ketika orang yang dimaksud itu, Pak Torres itu bersembunyi di Argentina, ternyata ketangkap juga dalam sebuah operasi namanya adalah Operasi Kondor gitu. Operasi burung pemakan bangkai gitu. Udah ditemukan, kemudian diculik dan dibunuh, jasadnya ditinggal di kolong jembatan. Jadi bayangkan seorang presiden tetapi digulingkan dengan cara yang mengerikan seperti itu. Itu terjadi di Bolivia. Kemudian di Brazil ada kejadian lagi tahun 1964. Brazil dipimpin oleh seorang yang namanya João Goulart. Beliau itu pada waktu itu sedang berupaya untuk mencoba membangun hubungan dengan orang-orang komunis. Jadi bikin hubungan dengan Cina, bikin hubungan dengan Soviet dan sebagainya. Dan pada waktu itu memang hubungan mereka menjadi semakin kesini semakin kuat. Nah, apa yang terjadi? Amerika Serikat kemudian melakukan serangkaian operasi diam-diam, senyap, kemudian membiayai dan mensponsori oposisi dan junta militer di situ sehingga menggulingkan kekuasaan orang-orang Brazil. Padahal pada waktu itu lagi-lagi pemimpinnya itu sedang disukai sama rakyatnya karena kebijakan-kebijakannya adalah pro rakyat, tetapi digulingkan. Bolivia digulingkan, Brazil juga digulingkan, alasannya selalu sama, karena Amerika Serikat takut kalau mereka menjadi negara sosialis. Kalau mereka menjadi negara sosialis, maka mereka akan susah sekali untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak bisa dieksploitasi dalam bidang ekonomi, itu masalahnya. Sehingga pemimpin-pemimpinnya itu sama Amerika Serikat dianu-anuin gitu. Nah, di Haiti itu kejadiannya juga, bahkan di Haiti itu lebih kejam lagi. Sejak Haiti itu dilepaskan oleh Prancis sampai seterusnya Haiti itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dagang di Amerika Serikat. Jadi bukan oleh Amerika Serikatnya, tapi Amerika Serikat memberikan kepercayaan pada perusahaan-perusahaan untuk bisa memeras dan mengeksploitasi habis-habisan sumber daya yang dimiliki oleh Haiti gitu. Ya, luar biasa kan? Tapi itu baru beberapa negara. Kita belum sebut itu ada Chili, ada Nicaragua, ada Kuba, ada Ekuador, ada Guatemala, ada Panama, dan sebagainya. Itu adalah negara-negara yang benar-benar mendapatkan intervensi yang sangat ekstrim dari Amerika Serikat. Ya, cuman masalahnya lagi-lagi ngapain sih Amerika Serikat melakukan intervensi yang sampai kejam, yang sampai berdarah-darah seperti itu? Ya, alasannya tentu saja adalah
karena wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat harus menjamin bahwa wilayah itu aman, khususnya dalam konteks perang dingin. Makanya di puncak-puncak perang dingin tahun 60-an, tahun 70-an, Amerika Serikat benar-benar berusaha untuk menjaga wilayah-wilayah di selatan agar tidak dimasuki oleh komunis, dan atau agar komunis itu tidak berkuasa di pemerintahan. Kan seperti itu ya. Dan lalu kalau sudah dikuasai pemerintahannya, emang mau apa? Ya dijajah beneran. Misalkan jadi di sana itu, di wilayah Amerika Latin itu ada istilah banana country gitu, atau negara pisang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada istilah negara pisang? Jadi istilah negara pisang itu adalah adalah ejekan untuk negara-negara yang ketergantungan pada ekspor Amerika Serikat, dan mereka benar-benar terjajah secara ekonomi oleh Amerika Serikat. Kenapa harus banana country? Jadi maksudnya di Nicaragua dan beberapa wilayah yang lain di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah, itu Amerika Serikat itu punya kebijakan. Jadi mereka biasa melalui Bank Dunia lah, melalui ya agen-agen yang dipegang sama PBB itu, ada IMF, ada apa segala rupa gitu, itu datang ke wilayah-wilayah, ke negara-negara yang dimaksud. Kuy, mau nggak kerjasama sama saya? Kerjasama apa? Amerika Serikat itu membutuhkan bahan pakan yang hanya bisa dihasilkan di wilayah-wilayah tropis. Amerika Serikat tidak ada satupun wilayahnya yang tropis, ya kecuali Hawaii gitu ya, tapi kan jauh. Nah itu jadi gimana caranya? Tolong dibuatkan sebuah skema di mana negara-negara Amerika Selatan itu bisa menyuplai bahan-bahan makanan yang hanya bisa ditanam di wilayah-wilayah tropis yang itu digunakan untuk kepentingan Amerika Serikat. Nah, maka dari itu misalkan Guatemala itu sampai 77% lahan pertaniannya itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan Amerika Serikat, kayak pisang, sawit, ya terus pokoknya yang kayak gitu. Jadi, nah mereka kalau gitu makannya makan apa? Ya ini mirip sekali dengan tanam paksa di Indonesia. Kan dulu tanam paksa di Indonesia tahun 1830 itu kan orang-orang di Indonesia itu harus menanam tanaman yang dibutuhkan oleh Belanda, yang dibutuhkan untuk pangsa pasar Belanda, kan begitu ya. Nah, sedangkan rakyat Indonesia yang harusnya makan nasi itu sedikit demi sedikit sawahnya digantikan oleh perkebunan-perkebunan yang dibutuhkan oleh Belanda. Akhirnya apa? Banyak yang kelaparan. Nah, di wilayah-wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah juga kejadian seperti itu. Di Nicaragua itu sampai 77% tanahnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Sehingga Nicaragua dan beberapa wilayah lain itu bahkan tidak mampu untuk mencukupi kehidupan rakyatnya. Karena rakyatnya kalau mau makan dia harus impor dari negara lain. Dari negara mana yang dimaksud? Dari Amerika Serikat gitu. Jadi mereka dibuat ketergantungan secara ekspor dan ketergantungan secara impor oleh Amerika Serikat. Kurang lebihnya seperti itu. Akibatnya apa? Ketergantungan ganda. Makanya disebutnya sebagai Republik Pisang gitu. Republik yang hanya menyediakan pisang untuk negara Amerika Serikat gitu. Jadi udah mah dijajah, dan kalau sudah dijajah ternyata tanahnya kemudian sumber dayanya dieksploitasi hanya untuk kebutuhan Amerika Serikat. Luar biasa gila kan? Gila gara-gara apa? Gila gara-gara kemunafikan Amerika Serikat, karena di mana-mana dia bilang bahwa independen itu adalah hak setiap negara, di mana-mana dia mengatakan bahwa mereka itu pasti akan menentang penjajahan, bahwa Amerika Serikat itu akan berjuang untuk bangsa dan negara-negara supaya maju, supaya hebat, supaya kuat, bla 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 dan sebagainya. Tetapi mereka melakukan eksploitasi penjajahan kepada negara-negara yang mereka inginkan. Dan ketika negara-negara yang dimaksud misalkan melakukan perlawanan atau menolak seperti itu, maka presidennya digulingkan. Di Indonesia gitu, di hampir seluruh Amerika Latin seperti itu, di Timur Tengah juga seperti itu. Tetapi luar biasanya dengan bangga mereka masih mengatakan bahwa mereka adalah pejuang hak asasi manusia. Iya, ya luar biasa banget lah. Ya, tapi ya gitu. Tapi ya sebenarnya juga nggak terlalu mengherankan karena mereka memang berpijak di atas kapitalisme. Kan kapitalisme itu punya prinsip yang diajarin ke kita semua. Gimana caranya agar kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sambil mengeluarkan pengorbanan sesedikit mungkin. Kan kapitalisme itu seperti itu. Nah, kalau misalkan Baraya berpikir gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi mengeluarkan pengorbanan sedikit-sedikitnya, ya ngebegal.
Kan caranya seperti itu, dan itulah yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara kapitalis. Jadi prinsip dari kapitalis itu adalah bahwa mereka hanya bisa kaya ketika mereka memiskinkan pihak lain. Dan karena Amerika Serikat menyadari hal itu, maka Amerika Serikat berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kemiskinan di negara lain agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah dari kemiskinan itu. Ya, Indonesia mengalami itu, tetapi yang paling fatal itu adalah negara-negara di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Karena mereka secara geografis itu sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan itulah banyak sekali survei yang menjelaskan, khususnya untuk kelompok-kelompok yang lebih tua di Amerika Selatan sana, kebencian mereka terhadap Amerika Serikat itu luar biasa. Kita mengetahui misalkan Kuba, kita tahu Venezuela, kita tahu Argentina, itu adalah negara-negara yang benci setengah mati pada Amerika Serikat, bukan tanpa alasan, tetapi karena mereka benar-benar menjadi korban atas keserakahan Amerika Serikat. Semoga kita bisa melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan itu ya. Jadi ayo kita bangkit, lawan, dan hancurkan tirani. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dengan studio baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pencahayaan masih jelek ya, nanti kapan-kapan diperbaiki.